Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, seorang nabi yang merupakan kekasih dan pilihannya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, dan dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan dunia yang pada hari ini kita jalani hakikatnya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka akan semakin besar pula ujian yang akan menghampirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja tatkala mereka mengatakan amanna, kami telah beriman, kemudian mereka tidak diuji oleh Allah? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, maka kami tahu orang-orang yang jujur keimanannya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan kami tahu orang-orang yang dusta keimanannya.
Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapa orang yang paling berat ujian menimpanya? Maka Rasulullah bersabda, al-anbiya tsummal amtsala fal amtsal. Ujian yang paling berat yang menimpa seseorang adalah dari kalangan para nabi, kemudian yang semisal dengannya, kemudian yang semisal dengannya. Yubtalar rajul ala hasabi dinih. Seseorang akan diuji oleh Allah sesuai dengan tingkat agamanya. Fa in kana fi dinihi sulba istadda bala'uh. Apabila agamanya kuat, maka ujian akan semakin berat. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala hasabi dinih. Tapi kalau agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan tingkat agamanya. Tapi jangan salah, fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yamshi 'alal ard wa ma 'alaihi min khati'ah. Terus menerus ujian menimpa seorang hamba hingga ia pun dibiarkan berjalan di atas bumi dalam keadaan tidak menyandang satupun yang namanya dosa. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka kehidupan ini adalah ujian dari Allah. Ujian jangan hanya dipahami berupa keburukan-keburukan atau hal yang tidak disenangi. Musibah baik berupa penyakit, kematian, kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya ujian terkadang bisa berupa hal-hal yang menyenangkan. Ujian terkadang bisa berupa hal-hal yang merupakan kenikmatan sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami akan berikan ujian kepada mereka berupa kebaikan dan keburukan, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un." Dan kami berikan ujian kepada manusia berupa kebaikan dan keburukan agar mereka kembali kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya jamaah sekalian, mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita? Kenapa kita diuji di dunia? Jawabannya ditegaskan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar semakin baik amalan ibadah kita, agar semakin bagus amalan-amalan kita. Maka jamaah sekalian, dengan adanya ujian dan cobaan bukan semakin membuat kita lemah dalam beramal, bahkan harusnya semakin membuat kita semangat di dalam beramal guna memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan di dalam sabdanya ketika datang ujian dan cobaan, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian untuk beramal ketika datang ujian dan cobaan menimpa kalian. Orang-orang yang beriman jamaah sekalian, dia pandai mengambil hikmah dan pelajaran terhadap ujian yang menimpa. Orang-orang yang beriman yakin dan percaya bahwa ketika ujian dan cobaan datang bukan karena Allah zalim kepada hambanya, sebab Allah adalah zat yang maha adil dan mustahil berbuat zalim. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa yadhlimu anfusahum. Sesungguhnya Allah tidaklah menzalimi manusia sedikit pun juga, akan tetapi manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kepada suatu kaum, ketika Allah turunkan musibah kepada sebagian manusia, bukan karena Allah menzalimi mereka, tapi merekalah yang justru menzalimi diri mereka sendiri. Allah menceritakan di dalam Al-Quran kisah umat-umat terdahulu, bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah. Wa kullan akhadna bidambih.
setiap dari mereka, kata Allah, kami binasakan karena sebab dosa dan perbuatan mereka sendiri. Faminhum man arsalna alaihim hasiba, di antara mereka ada yang kami hujani dengan batu kerikil. Wa minhum man akhadathu sayhah, di antara mereka ada yang kami timpakan dengan suara yang mengguntur sehingga mereka pun mati bergelimpangan. Wa minhum man khasafna bihil ard, di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di lautan. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kemudian Allah tegaskan, Allah sekali-kali tidak menzolimi mereka, akan tetapi merekalah yang justru menzolimi diri mereka sendiri. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita banyak-banyak introspeksi diri, hendaknya kita banyak-banyak muhasabah diri terhadap apa yang kita alami, terhadap banyaknya musibah yang melanda kita, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena sesungguhnya musibah, ujian dan cobaan yang datang terkadang menjadi azab bagi sebagian orang, dan terkadang bisa menjadi rahmat bagi sebagian yang lain. Dia menjadi azab bagi mereka-mereka yang kafir, yang durhaka kepada Allah, dan dia bisa menjadi rahmat bagi mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang taun, salah satu wabah penyakit yang melanda pada waktu itu. Maka Rasulullah menegaskan, annahu adabun arsalahullahu ala man yasha, sesungguhnya dia adalah azab yang Allah utus, yang Allah kirimkan kepada sebahagian manusia. Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan bahwa Allah telah menjadikan itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, yang dengannya Allah akan hapuskan dosa dan kesalahan mereka, yang dengannya Allah akan angkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala ada wala huznin hatta syaukah yushaquha illa kaffarallahu biha min khataya." Tidaklah menimpa orang yang beriman berupa penyakit, musibah, kesedihan, gundah gulana, duri yang menusuknya, bahkan duri yang menusuknya, kata Nabi, melainkan hal tersebut akan menjadi penggugur kesalahannya, akan menjadi penebus dosa-dosanya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sehingga hakikat musibah yang menimpa mereka adalah kebaikan bagi mereka. Allah cinta kepada mereka, sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah sabdakan, innallaha idza habba qauman ibtalahum, sesungguhnya Allah apabila menginginkan kebaikan kepada suatu kaum, apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan timpakan musibah kepada mereka. Faman radiya falahur ridha, maka barang siapa yang ridha, maka baginya keridhaan Allah. Wa man sakhita falahus sakhat, maka barang siapa yang murka dengannya, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sungguh betapa banyak manusia baru mau sadar kepada Allah ketika ujian datang kepada dirinya. Betapa banyak manusia baru mau datang ke masjid ketika musibah menimpa dirinya. Betapa banyak manusia baru mau sholat, baru mau berzikir, baru mau baca Quran tatkala ujian dan cobaan menghampiri dirinya. Allah ingin ingatkan kita jamaah sekalian, Allah ingin bangunkan kita dari tidur yang berkepanjangan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka jangan pernah kita bersuudzon kepada Allah, jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah terhadap musibah, terhadap masalah yang kita hadapi, karena sesungguhnya tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejelekan kepada seorang hamba. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, betapa banyak manusia mengira bahwa musibah,
ujian dan cobaan di dunia, baik berupa penyakit, baik berupa kematian, baik berupa bencana dan lain sebagainya, mereka anggap itu merupakan musibah terbesar. Padahal jamaah sekalian, kalau kita memperhatikan Al-Quran, kalau kita memperhatikan hadits-hadits Rasulullah, justru musibah yang terbesar adalah musibah di dalam agama. Ketika seorang meninggalkan agamanya, ketika seorang berpaling dari agamanya, ketika seorang melantarkan kewajibannya, ketika seorang tidak lagi mempedulikan zikir kepada Allah, ketika seorang tidak lagi memperhatikan, bahkan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, inilah musibah yang terbesar. Inilah musibah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah kau jadikan musibah kami di dalam agama kami, dan jangan kau jadikan dunia sebagai cita-cita terbesarnya kami. Ini yang Rasulullah SAW berlindung darinya, para jamaah sekalian. Dan tentunya tidak ada sikap yang lebih baik tatkala menghadapi ujian dan cobaan di dunia ini melainkan dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, mereka dengan lapang dada mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya pasti kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Kesudahan yang terbaik hanya bagi mereka yang bertakwa, dan tiada permusuhan kecuali kepada mereka-mereka yang zalim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Dialah sesembahan manusia yang terawal hingga manusia yang terakhir. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang nabi yang jujur lagi terpercaya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan kepada sahabat beliau. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati oleh Allah, kembali aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annal jannata uddat lil muttaqin
wa anna an-nara uddat lil kafirin. Nas'alullah as-salamata min adabin nari wa makril kafirin. Ketahuilah jamaah sekalian, surga disiapkan bagi mereka yang bertakwa, sementara neraka disiapkan bagi mereka-mereka yang durhaka. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka dan dari makar orang-orang kafir. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur ibadakal muslimin al mu'minina fi kulli makana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.